sebetulnya kondisi hutan di Sumatera Utara itu bagaimana dan berapa luas, yang terkena juga berapa banyak. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita bersama Ngorbit, ngobrol bareng Orbit. Obrolan kita sekarang masih tetap berkait dengan dampak bencana alam November yang baru lalu. Kita sudah mendekati akhir masa tanggap darurat mungkin ya, dan mau mendekati ke masa sesudah tanggap darurat, Bang? Rehab, Oke. Bersama saya sekarang sudah ada Bang Zainuddin dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oke, Dinas Lingkungan DLHK. Oke, Sumatera Utara. Abang sebagai apa di Dinas? Alhamdulillah saat ini dipercaya sebagai Kepala Bidang Perlindungan, Penegakan Hukum, dan Peningkatan Kapasitas. Oke. Walaupun kita akan menyinggung sedikit alur kerja sesudah tanggap darurat, Bang ya, kan pasti ada rehab dan rekonstruksi. Nah, kalau di hutan mungkin kita nggak akan ada rekonstruksi secara langsung, tetapi rehabnya bisa dilakukan secara langsung. Dan rehab itu akan berkait juga dengan bidang Abang, kurasa. Hukum dan penegakan hukum. Kondisinya biar kita tahu sama tahu, Bang. Sebetulnya kondisi hutan di Sumatera Utara itu bagaimana dan berapa luas, yang terkena juga berapa banyak. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf atas ketidakhadiran Bapak Kepala Dinas. Ya, seyogyanya beliau mau kemari, tetapi ada tugas lain ke Nias sehingga beliau melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi sayalah yang diwakili untuk mengikuti acara ini. Nah, kalaulah mengacu kepada surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas kawasan hutan yang ada di Provinsi Sumatera Utara kurang lebih 3 juta hektar yang terdiri dari 3 fungsi. Yang pertama fungsi konservasi, yang kedua fungsi lindung, dan ketiga fungsi produksi. Nah, untuk kawasan hutan yang terdampak atau yang terjadi bencana di lokasi, saat ini kita masih melakukan inventarisasi. Inventarisasi mana kawasan hutan yang terjadi longsor ataupun yang dalam artian ada tanah kritis, dalam artian tidak ada tanaman di atasnya. Jadi sampai dengan saat ini kami masih melakukan inventarisasi. Dan sebagian kecil, alhamdulillah kawasan hutan itu sebagian kecil yang terdampak karena bencana, yaitu longsor. Nah, itu yang terjadi di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Itu terdampak ya, Bang, bukan mendampak. Bukan mendampak. Karena kemarin ini kan masyarakat ingin tahu yang mana yang menyebabkan yang mendampak. Berarti yang hutan yang kita punya hanya terdampak. Ya, sedikit. Yang terdampak itu hutan jenis apa, Bang? Nah, perlu juga dibedakan di sini apa yang sesuai definisinya. Hutan itu apa? Kawasan hutan itu apa? Terus pemerintah berada di mana? Terutama dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentunya. Nah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai kewenangan adalah dalam hal kawasan hutan. Kawasan hutan yang tidak dibebani perizinan untuk dilakukan pengawasan. Nah, bagaimana di lokasi? Apakah ada kegiatan kawasan hutan yang dalam artian memiliki perizinan di sana? Tidak ada, tidak ada kegiatan. Justru yang terjadi, yang terkena dampak dan kemungkinan ada potensi sebagai
pemberat bencana, yaitu berada di luar kawasan hutan atau istilah lainnya areal penggunaan lain. Di mana lokasi areal penggunaan lain juga bentuknya berhutan. Jadi tidak semua yang berhutan itu masuk dalam kawasan hutan. Itu loh. Nah, jadi ada beberapa kegiatan di situ mungkin yang dilakukan masyarakat atau apa sehingga bisa berdampak terhadap terjadinya longsor atau potensi terjadinya longsor. Mengingat Dinas Abang ini kan dua hal yang dikerjakan secara besarnya ya, garis besarnya, lingkungan dan hutan. Nah, kalau kita mengacu dari informasi yang berkembang dari awal, bahkan dari sebelum terjadinya bencana, itu sudah ada warning dari berbagai pihak yang berkaitan, baik itu berkaitan dengan cuaca, baik itu berkaitan dengan hal yang lain. Nah, waktu itu apakah dinas kita DLHK, karena dulu kan dinas lingkungan berbeda. Jadi DLHK itu mengetahui hal itu dan melihat daerah-daerah yang sangat berisiko. Nah, ini sebetulnya menarik dan menjadi pembelajaran lah bagi kita. Karena sebelumnya itu dari pihak BMKG sudah memperingatkan akan terjadinya bencana hidrometeorologi. Nah, itu. Dan surat peringatan tersebut sudah disampaikan ke seluruh kabupaten kota termasuk Sumatera Utara, provinsi semua. Jadi semua ada. Instansi terkait sudah. Cuman kan dalam artian banyak kemungkinan kita akan lalai seperti ada pemberitahuan seperti itu. Jadi untuk pemetaan potensi-potensi terjadinya longsor atau banjir bandang diharapkan ke depan menjadi acuan lah. Jadi perkiraan mana yang mempunyai potensi, tentunya di lokasi-lokasi yang mempunyai potensi itu seperti ketinggian, tebing, kemiringan, dan kemampuan besar. Harus dilakukan antisipasi sebelum terjadinya musim hujan atau puncak musim hujan atau semacam kayak siklon inilah gitu kan. Nah, itu yang menjadi perhatian ke depan. Nah, untuk pemerintah Provinsi Sumatera Utara udah kami lakukan, terutama untuk khusus yang berada di Kabupaten Langkat. Kami sudah melakukan kajian. Alhamdulillah tidak terjadinya semacam banjir bandang atau apa yang mengakibatkan seperti itu. Dan di Langkat hanya terjadi banjir, tidak terjadi banjir bandang. Itu kita sudah tahu bahwa Langkat itu ada banjir tahunan, banjir berapa tahunan segala macam. Nah, sebetulnya kalau kita mengkaji data ya Bang, itu kan kita bisa melihat grafik dan kemungkinan yang akan terjadi. Ada yang memperkirakan kondisi kemarin itu perkiraan banjir 25 tahunan. Ya. Nah, kan udah nampak sebetulnya gambaran risiko yang akan kita hadapi. Waktu itu kita berkoordinasi dengan pemerintah kita sendiri. Udah cukup bagus waktu itu, Bang? Kalau untuk antar OPD di provinsi, alhamdulillah cukup bagus, cukup responsif. Nah, tinggal koordinasi ke vertikal maupun ke horizontal ataupun yang di bawahnya. Gitu loh. Kalau untuk ini ya memang berharap dari kawan-kawan BPBD provinsi untuk mengantisipasi itu. Karena memang lead sektornya kan BPBD. Tapi Bang, kalau kita lihat lah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kalian, pengawasan kan tetap di instansi Abang dan kawan-kawan semua itu. Bahkan juga polisi hutan juga kalau nggak salah juga di bawah koordinasi provinsi Dinas Abang kan. Ya, siap. Logika awam menyatakan bahwa polisi hutan itu salah satu poin yang bisa mengantisipasi dari awal permasalahan yang mungkin terjadi, walaupun segala sesuatunya takdir yang menentukan. Siap.
Di mana letak kita waktu itu, Bang? Sanggupkah kita atau tidak sanggupkah kita sehingga tidak ada koordinasi yang bisa mengingatkan publik? Saat ini saya ngucapin dulu selamat ulang tahun HUT Polisi Kehutanan yang ke-59 hari ini. Selamat ulang tahun. 59. Maju terus ya kan. Istilahnya pantang mundur, tetap bersabar, tetap tabah dalam melaksanakan tugas. Kita berharap kepada kalian. Iya, siap. Jadi sesuai regulasi fungsi dari adanya pejabat fungsional dalam hal ini polisi kehutanan itu sangat perlu ujung tombak. Ujung tombak pemerintah di dalam melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan. Yang saat ini jumlahnya sangat minim, terus terang jumlah sangat minim, tidak nyampe 100 orang dan itu pun sudah masuk ke usia 45 up. Jadi dalam artian secara fisik maupun secara kesehatan tentunya sudah berkurang. Belum ada regenerasi. Belum ada regenerasi. Belum ada regenerasi. Kita tetap coba upaya untuk penambahan polisi kehutanan. Karena polisi kehutanan ini di dalam regulasi dia wajib pegawai negeri sipil. Berapa orang tadi? Tidak nyampe 100 orang. Tidak nyampe 100 orang. Sementara hutan yang kita punya kurang lebih 3 juta hektar. 3 juta hektar. Iya. Itu kalau kita bandingkan 3 juta dengan 100, 300 hektar satu orang. Ya, mungkin 30.000 malah. 30.000 hektar satu orang. Itu rasionya masih... Wah, udah kenapa? Karena melihat bencana hidrometro kemarin, itu sedemikian parah, sehingga bukan lagi hidrometro mungkin, karena ditambah dengan kayu. Itu dia. Jadi udah ada yang menyatakan ini bencana ekologi loh. Nah, ini mudah-mudahan jangan sampai keluar di mulut publik bahwa ini kegagalan dari polisi hutan kita menjaga hutan, sehingga illegal logging dan segala macam terjadi. Apa itu masuk dalam tugas kalian? Kalau untuk kegiatan pengamanan dalam hal ini pengamanan dan perlindungan itu dalam artian fisiknya dalam artian bahwa wilayah itu tetap menjadi kewajiban Polhut untuk melakukan. Berikut juga menjaga hak-hak negara yang berada di atas kawasan itu, seperti kayu ataupun satwa, itu tugas dari polisi kehutanan. Nah, di samping itu memang perlu ada pengalaman saya, ada 3 pengalaman waktu itu terjadi banjir bandang yang berada di Dua Warna, yang berada di Samosir, dan satu lagi yang berada di Madinah. Madinah. Jadi banyak yang kami pelajari pada waktu itu. Kenapa terjadinya banjir bandang? Nah, yang menjadi acuan di sini, banjir bandang pasti terjadi di daerah yang tinggi. Bermulai dari daerah yang tinggi. Awalnya dari daerah tinggi. Dari daerah tinggi. Jadi waktu di Samosir, tepatnya di Samosir, waktu itu yang ada air bah itu terjun. Jadi ada penyumbatan aliran air di tengah. Di atas, di tempat ujung air terjun. Di jalur turun air. Jalur turun air. Nah, di situ dengan ketinggian kurang lebih 5-7 meter dengan panjang air tergenang itu 500 meter. Jadi pada saat sampah organik ini menghalangi air itu untuk turun, disitulah terjadinya dam secara alami. Dam alami. Dam alami. Karena apa? Karena adanya sampah organik. Tanpa diperhitungkan ada organik dengan volume tertentu. Kekuatan dam ini akhirnya jebol. Nah, itulah yang terjadi. Sebetulnya kan kalau kita lihat dari pengalaman yang terjadi mulai dari Dwi Warna, Samosir, Madinah, bahkan juga di Tapsel juga pernah terjadi kalau nggak salah sebelum ini kan, itu kan kaitannya nampak erat dengan kegagalan hutan menampung air. Nah, kegagalan ini kenapa dan bagaimananya, awam hanya tahu illegal logging. Adakah gambaran itu di setiap siklus yang Abang lihat tadi?
Kalaulah ini secara tidak menampik juga bahwa kami itu tidak ada andil, dalam artian kami itu tidak ada salah, nggak mungkin juga. Misalnya kalau untuk skala besar saya tidak melihat itu. Karena kalau kayak di Dwi Warna kita ambil drone dari atas, bagus. Bagus. Jadi tidak ada kegiatan illegal logging ataupun wilayah terbuka di atas Dwi Warna tersebut. Nah, kalau untuk yang kejadian di Samosir itu berawal dari yang berada di luar kawasan, masuk ke dalam kawasan. Nah, jadi membuat besar seperti itu. Nah, berikut juga yang di Madinah. Jadi dalam artian kalaulah jumlah kecil, kemungkinan kami juga tidak menampik bahwa kami juga ada salah. Tapi kalau untuk pembiaran besar-besaran nggak akan mungkin. Kami pasti akan tahu. Baik kami dari Polri pasti tahu, dari TNI pasti tahu, ataupun aparatur dari pemerintah kabupaten kota pasti tahu. Pasti segera koordinasi. Karena awam kan melihat produk yang dibawa airnya. Ya kan, sama kejadiannya dengan apa yang terjadi sekarang. Bahkan apapun pemerintah menyatakan itu tumbang sendiri atau segala macam yang banyak beredar kemarin, tapi secara fakta kan awam melihat ada bekas gergajian, ada bekas segala macam. Nah, pengawasan penebangan pohon ini sendiri apa memang sepenuhnya sama kalian? Atau ada lagi yang harus mengawasi? Kalau pengawasan pada prinsipnya siapa aja bisa mengawasi. Ya, cuman kan kepada kewenangan yang ceritanya kan. Ya, kita lebih cerita kewenangan, Bang. Iya, dalam artian masyarakat kalau kita berbicara. Aku boleh ngawasi memang. Kan aku nggak boleh stop kalian, nggak boleh. Dalam artian masyarakat udah mengawasi, koordinasi sama kami. Ya kan, siap. Dalam artian sesuai di pasal 68 Undang-Undang Dasar Undang-Undang 41, di situ ada peran serta masyarakat. Boleh, dalam artian monggo silakan. Nah, yang menjadi persoalan di lokasi saat ini saat ini pihak dari Bareskrim Polri sudah turun, dari BRIN juga sudah turun, dengan didampingi ahli dari kehutanan dan ahli dari lingkungan hidup. Nah, saat ini sedang dilakukan penyelidikan. Dengan penyelidikan kayu ini berasal dari mana. Nah, mungkin ke depan mungkin ada informasi dari BRIN, karena di lokasi tersebut kawasan hutan dengan non kawasan hutan tidak kalah banyak non kawasan hutan dalam artian mempunyai kontribusi terhadap hal tersebut. Gitu. Peta tanamannya sendiri Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan punya, Bang? Kalau kawasan ini punya pohon ini segala kan kita punya kriteria gitu kan. Nah, kalau itu mungkin dapat informasi akan ada penelitian ini tanaman ini isinya apa? Kayu ini. Dia ini kira-kira berada di mana pada saat hidup gitu loh. Itu bisa ditelusuri. Mudah-mudahan bisa, insya Allah bisa. Dan pihak dari Mabes Polri pun juga itu, ya kan. Mudah-mudahan dari sini dapat pembelajaran dari kita sama-sama ke depan, tidak hanya pemerintah yang melakukan pemulihan, kesadaran kita sama-sama, gitu kan, dalam artian kalau hanya kami tanpa dengan masyarakat tentu nggak bisa juga, ya kan. Namanya kita hidup ini kan ada yang melaksanakan, ada yang menikmati, tetapi tidak boleh saling Tapi Bang, kalau kita cerita seperti itu. Dan itu udah banyak beredar di masyarakat, banyak hal yang juga masyarakat bingung. Satu hal yang paling sekarang ini sangat heboh, kayu itu sekarang milik siapa? Toh dia sudah hanyut, dan tidak tahu lagi dari mana dia, siapa dia, dan bagaimana dia. Dan ada yang sudah hancur, ada yang masih bagus, dan kayu tidak akan busuk di bawah air bah. Saya yakin itu, karena cara mengirim kayu juga dihanyutkan. Sering dilakukan seperti itu. Kalau kita lihat yang terjadi dengan kapal di daerah selatan Sumatera kemarin, juga ada kapal yang jatuh, itu lengkap tagnya. Dan sebagian dari kayu kita juga ada tanpa tag, tapi ada nomor-nomor yang kita dilihat publik. Nah, itu tetap masyarakat bertanya, itu milik siapa?
Kenapa itu dipertanyakan? Ya. Karena kondisinya masyarakat sekarang membutuhkan perbaikan rumahnya. Sehingga sudah ada yang mulai menggergaji dan mengolah dia untuk jadi bahan bangunan. Ya. Dan bagaimana seharusnya itu dilakukan. Tentu Abang dari dinas terkait bisa memberikan sedikit gambaran itu. Kalau terhadap kayu yang sudah berbarcode, ya kan ada kayak semacam kejadian di Lampung. Lampung, ada juga sebagian di Padang, Sumatera Barat. Kalau ada kayu sudah berbarcode, kita tahu siapa yang punya. Ya. Udah clear siapa yang punya, ya kan. Nah, terhadap kayu-kayu yang tidak memiliki identitas, kan tidak memiliki identitas, tidak berbarcode, itu kan saat ini sudah diatur regulasinya oleh pihak Kementerian Kehutanan. Nah, tentang rinciannya seperti apa, mungkin aplikasi dari UPT Kementerian nanti yang mungkin yang bisa pas menerangkan seperti apanya untuk pemanfaatan kayu hasil dari bencana yang digunakan untuk tentunya untuk keperluan masyarakat yang korban bencana. Ya, soalnya kan daripada jadi sampah lebih baik dia jadi sesuatu. Ya. Ya kan? Ya. Tetapi kan beredar banyak di dunia maya, bahkan ada anggota dewan kita juga yang ikut berbicara segala macam sehingga masyarakat punya keraguan. Secara real itu ada aturan yang bisa diatur, yang Ada digunakan. aturan. Nah, untuk di Sumut, kira-kira pemerintah Sumut melalui dinas terkait itu udah punya konsep. Kalau konsepnya kan sebetulnya kalau untuk terhadap kayu yang tidak berbarcode, berarti kan tidak tahu siapa pemilik. Kalau berbarcode lebih parah lagi, Bang. Nah, kalau berbarcode kita tahu ada pemilik. Iya, ada pemilik lebih parah lagi, rakyat bisa marah. Iya. Kalian yang membuat rumahku hancur. Nah, ini kan serba-serbi ini. Iya. Nah, bagaimana sebaiknya itu jangan terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan? Makanya perlu dilakukan penyelidikan terhadap kayu yang berbarcode. Ini hasilnya apakah legal atau ilegal? Oke, kita anggap aja legal. Legal pun akan jadi masalah. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa kayu itu bisa hanyut? Iya. Nah, seperti kayak kejadian di Lampung, itu itu kayu yang itu karena kecelakaan, makanya dia hanyut. Nah, kalau itu lain cerita, karena tongkangnya yang bermasalah. Iya. Nah, kan kalau ini kan bukan tongkangnya, lapangan yang bermasalah. Iya. Sehingga dia dengan mudah dihanyut begitu saja. Iya. Kalau di ini ya pada prinsipnya itu kayak barang temuan, kayu barang temuan, dalam artian ya itu harus ada regulasi yang mengatur. Di sini mungkin yang pas mengatur terhadap penggunaan kayu hasil bencana oleh pihak Kementerian Kehutanan. Kementerian Kehutanan ya. Sayang sekali, Bang. Padahal kalau dipikir-pikir ya, dalam kondisi sekarang, kita nggak usah cerita untuk bahan bangunan dulu lah. Ya. Kayu itu kalau diolah jadi bahan bakar segala macam, membantu bagi masyarakat setempat. Itu serpihan mungkin. Tapi kalau dia udah gelondongan, ketika itu dikoordinasikan oleh pemerintah, ini harapan masyarakat yang kubacakan ya Bang, seandainya itu dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi melalui kelompok-kelompok kerja rehabilitasi, bahkan rekonstruksi nanti, itu dijadikan justru menjadi bahan baku yang dikelola dengan menggunakan tenaga masyarakat terdampak, itu kan sangat logika publik, itu sangat menguntungkan. Abang bayangkan sekarang harga 1 kubik berapa? Yalah, tentu mahal di sana kan. Ya. Dan ketika itu barang temuan, harganya kan bisa 0. Ya. Dan pemerintah mungkin hanya cukup membiayai biaya pengelolaan oleh kelompok-kelompok melalui itu kan akan lebih murah. Sehingga harga beli bahan bakunya akan sangat murah sehingga ya begitulah. Ya, kalau dari kita berharap ya tentunya tidak ada mempersulit lah dalam artian kalau untuk masyarakat yang terdampak untuk keperluan kehidupan untuk rumah sandang pangan mereka atau namanya untuk perumahan, why not? Sebetulnya pemerintah wajib dalam arti memfasilitasi bagaimana cara mudah masyarakat mengakses untuk menggunakan kayu-kayu yang terbawa hasil bencana. Ya kalau masyarakat kan nggak akan rakus, Bang. Iya. Itu ya. Yeah. Nah, yang ditakutkan ketika itu tidak dikoordinasikan dengan baik dan saya rasa pasti ada, Bang. Ya. Saya rasa. Itu bisa aja nanti aku ngaku itu aku punya. Iya. Nah,
Dalam artian kalau itu punya ya dibuktikan lah. Ya, apalagi dengan ada tadi Nah, nomor-nomor markernya jelas, clear ya kan. Nah, itu dia. Apa mereka tetap boleh mengakui barang-barang di itu? Bisa mengakui kalau cukup bukti, Bang. Kalau berani juga ya. Iya. Ini dari tanahku mana gitu, Ya, tunggulnya mana. Oke, gitu. tanah dia bisa dibuktikan, tapi masyarakat juga membuktikan kayumu menghantam rumahku. Iya. Iya. Kalau dia berani Iya, gitu kan. iya. Nah, hal-hal seperti itu kan bisa terjadi. Kita untuk mengantisipasi hal itu, mungkin Sumut punya program. Pasti. Itu kami tetap mengacu dari kementerian. Bagaimana regulasinya, bagaimana untuk pelaksanaan di lapangan, kami tetap mengacu ke kementerian dan kami harus koordinasi. Ya. Tapi mengingat ini crash program, otomatis ini crash program, Bang. Siap. Karena jumlahnya ribuan Iya. terdampak kan. Iya. Dan harus diselesaikan dalam waktu cepat. Iya. Kalau tidak, kita tetap berpacu dengan kembangan ekonomi Provinsi Sumatera Utara. Betul. Kita sekarang memang belum sampai ke tahap rehabilitasi dan bahkan rekonstruksi. Kira-kira garis besar dalam waktu singkat, tentu kalian sudah berbicara dengan semua pihak. Gambaran yang bisa diberikan kepada kami masyarakat apa, Bang? Nah, kalau dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup sudah membuat instruksi, Kepala Dinas membuat instruksi kepada Kepala KPH yang di wilayah Tapak untuk melakukan inventarisasi. Inventarisasi terhadap lokasi atau das yang terdampak. Nah, untuk dilakukan penanaman atau rehabilitasi lahan yang berada di luar kawasan hutan. Nah, terhadap jenis-jenis tanaman, kalau seperti kayak yang di Samosir kemarin kami mengupayakan tanaman jenis beringin. Tanaman beringin, terus ada 2 lagi kalau nggak salah, itu termasuk endemik. Iya, termasuk kemiri atau apa. Ya. Nah, itu pun dari hasil identifikasi nanti pihak Dinas LHK akan mengadakan pengadaan bibit. Pengadaan yang nantinya akan kita tanami yang terhadap lokasi-lokasi terdampak. Menghutankan kembali atau mengindustrikan? Dalam artinya menghutankan kembali, menanam. Walaupun ada tanaman industri di sana seperti mungkin kemiri, kemenyan dan segala macam. Iya, dalam artian menanam tanaman yang sifatnya dia bisa menyimpan air, akarnya kuat, ya kan, akarnya kuat, dan tentunya kalau bisa berdampak secara ekonomis bagi masyarakat, why not untuk kita upayakan. Jadi dalam artian tanamannya memang endemik di sana. Kalau bukan endemik sama aja kan, sama aja. Karena kita endemik di sana kan sudah terbukti beratusan tahun mereka bisa mempertahankan. Sekarang gagal karena kita intervensi terhadap mereka kan, itu yang terjadi. Nah, dari yang Abang punya data, dari 3 juta hektar yang kita punya, itu yang rusak berapa, Bang? Nah, itu kan masih kami inventarisasi nih. Belum. Jadi dari Kabupaten Tapanuli Selatan, dari Kabupaten Tapteng, berikut pun Langkat, hampir semuanya. Jadi Kepala Dinas menginstruksikan ke bawahannya sebanyak 16 KPH dari Langkat sampai Nias untuk mendata, meninventarisasi lokasi-lokasi yang mempunyai dampak potensi dan iya. Jadi setelah itu mungkin nanti baru kita untuk tindak lanjuti dari hasil inventarisasi itu berapa. Ini terhadap yang di luar kawasan. Iya, secara garis besar. Iya. Daerah mana saja kuasa kita yang terdampak? Kalau garis besar hampir rata-rata yang terjadinya bencana seperti di Tapsel, Tapteng, Taput, ya kan, Langkat yang terjadi bencana. Tapi semuanya itu Kepala Dinas semuanya disamaratakan. Jadi terhadap hal-hal lahan-lahan kritis
perlu kita data, Oke. perlu kita tanami. Ya, karena walaupun dia tidak terdampak, tapi dia bisa menjadi Betul, dampak nanti. iya. Oke. Jadi Bang, kalau kita perhatikan secara material, bisa nggak provinsi memperkirakan kita kehilangan berapa sih sebetulnya dari potensi yang kita punya itu? Kalau untuk hal itu mungkin data bisa kami sampaikan di lain waktu lah. Oke. Secara rincinya dalam artian penjelas posisinya ya kan. Itu mungkin bisa kami sampaikan lain waktu. Oke, tapi pasti ada. Pasti ada. Dan besar. Dalam artian kalau kami mendata yang saat ini lahan kritis yang berada di luar. Oke. Kalau yang berada di dalam kawasan itu rehabilitasinya dilakukan oleh Kementerian Kehutanan. Tapi tetap kita koordinasikan Bang. Tapi dengan tetap Kehutanan, apapun Kementerian. tetap kalian mengawasi tetap apa yang mereka kerjakan kan. Siap. Ini yang jadi masalah satu lagi Bang, slogan kita itu salah kurasa. Slogan kita ketika kita berbuat untuk memperbaiki itu kita hanya menanam. Ya. Sesudah menanam kita nggak tahu lagi. Ya. Kenapa nggak diganti dengan menumbuhkan Bang? Pasti tumbuh dia. Kalau mau nanam belum tentu tumbuh. Insya Allah. Siap, Karena kalau dihitung-hitung pengalaman kita di Sumatera Utara, berapa juta pohon sudah kita tanam. Seharusnya kita udah jauh. Iya, pas itu. Tapi nyatanya? Jadi kalau kayak kami, tepatnya di Kabupaten Humbaha sama Samosir, ada sedikit kreativitas kawan-kawan. Oke. Yuk kita beli benih kaliandra Oke. terhadap bukit-bukit yang tandus. Itu memang dia bisa hidup di situ. Ya, Oke. jadi kita sebar mau pakai drone atau mau sambil jalan kita lempar itu udah mulai kita iniin Bang. Ya, mudah-mudahan insya Allah tumbuh, Oke. ya kan? Tumbuh dalam artian biarlah dia tumbuh secara alami di mana dia bisa senyaman hidup tanaman itu. Ya, aku jadi ingat dulu pesan nenek Bang. Kalau jalan jauh, naik bus mau naik apapun, bawalah buah-buahan buat makan. Nanti di mana saja lempar bijinya. Nah, itu kan cerita orang tua. Iya. Tapi dari pengalaman yang dilakukan di Sumatera Utara, berapa sih tingkat keberhasilan kita ketika menanam, Bang? Pernah nggak kita ukur itu? Kalau itu udah pasti kita ukur keberhasilan Ada, itu minimal dari masa penanaman pemeliharaan itu minimal 75%. Oke. Minimal. Nah, setelah itu mungkin pertumbuhan yang lainnya kurang paham, mungkin nanti dari bidang rehabilitasi yang bisa. Ya, kan Abang satu kantor bertanya sendiri boleh lah. Udah. Tapi harapan masyarakat, apapun yang dilakukan, rehabilitasi yang dilakukan oleh dinas terkait untuk itu, kami tidak lagi akan menerima dampak lingkungan separah ini. Karena itulah kepercayaan masyarakat sehingga dinas-dinas dan pemerintahan bisa melakukan. Jadi pernah juga ada kegiatan kami di tahun 2023. Oke. Jadi ini bukan kami yang menanam. Dalam artian kami menyediakan bibit, masyarakat. Kalian mau nih gitu. Kalian tanam sendiri. Kalau kalian mau, kami ada jenis-jenis tanaman ini. Kalian mau yang mana? Itu bibit kami berlabel biru, Bang. Dalam artian dia mempunyai kualitas yang berarti kemampuan hidupnya tinggi. Betul. Ya. Jadi di tahun 2023 sudah kita laksanakan, 2024 sudah juga kita laksanakan, mungkin 2025 sampai. Oke lah, kita anggap 2025 kalian laksanakan hanyut terbawa air. Ya kan? Tahun 2026 apa yang kita lakukan? Garis besar. Ya, itu tetap rehabilitasi karena pengadaan bibit itu ya dalam artian rutin oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Khusus di daerah bencana? Bisa khusus daerah bencana. Di luar dan di dalam di daerah bencana. Oke, pada prinsipnya sama. Jadi prinsipnya Dinas LHK. Siap. Dinas LHK Sumut tetap akan menjaga dan mengawasi serta mengikuti semua gerakan rehabilitasi dan rekonstruksi alam kita. Insya Allah pasti. Oke. Insya Allah pasti. Sudah ada dianggarkan
Penganggaran pasti sudah. Oke, karena ini udah akhir tahun mungkin Iya. anggarannya udah terlewat di Masih dinamis kan? ya belum ada itu. ketok. Belum ada ketok. Nah, mungkin juga sesudah itu juga masih bisa Siap. diperlakukan dengan baik dengan apa? PAPBD Ya, atau segala dalam macam. artian kan dinamis kalau untuk keperluan masyarakat, why not? Ya, ini karena ini kan kondisinya juga Betul, overmark. bencana, Iya. bukan kejadian yang direncana. Iya. Bang, sebelum kita tutup, Siap. Abang sampaikan, kalau bilang promise tidak, tapi apalah yang Abang bisa sampaikan kepada masyarakat? Untuk kita semua sih, bukan untuk masyarakat. Di dalam hal ini, kalaulah ada warning dari BMKG terhadap adanya perubahan cuaca, baik hujan maupun kemarau, menjadi perhatian kita, ya kan? Yuk sama-sama kita jaga lingkungan, yuk sama-sama kita jaga kebersihan, yuk sama-sama kita jaga lahan kita. Jangan sampai aliran air di dalam sungai terhambat sehingga dapat menjadikan potensi bencana bagi kita sekalian. Itu harapan dari Bang Zainuddin. Aku boleh nambah sedikit? Siap. Aku juga berharap semoga lembaga dan institusi Bang Zainuddin serta jajaran lainnya juga bisa melindungi kami rakyat Sumatera Utara Amin. dari kesalahan-kesalahan administrasi dan kesalahan-kesalahan perbuatan terutama yang berkait dengan alam, hutan, dan segala macamnya. Sampai di sini dulu kami sudah bicarakan, tinggal orbiter di rumah yang menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Zainuddin. Waalaikumsalam. Siap, Bang.